apa dan caranya bagaimana? Apakah nyanyi-nyanyi, apakah lompat-lompat, atau bawa gitar? Itu kan mudah loh. Itu kan seremonial itu. Iya, makanya kepada Tuhan Anda, sembahan Anda, kepada siapa Anda menyembah, dan bagaimana caranya, dan siapa yang ajarkan. Itu loh. Menyembah Tuhan itu, Yesus itu Tuhan, itu Allah, itu Roh Kudus. Oke. Jadi gimana caranya? Yesus mengatakan, apa yang kau perbuat terhadap Yesus apa? Apakah pakai tangan? Apakah pakai caranya kaki? seperti itu. Kasihilah sesamamu. Caranya. Itu. Caranya. Mengasihi orang. Itu bukan menyembah ke Yesus, menyembah ke orang itu namanya. Mengasihi orang. Caranya. Mengasihi. Cara Anda dengerin bahasa Indonesianya. Cara Anda menyembah kepada Yesus. Apakah pakai mulut aja? Menyembah kepada Yesus itu, bagaimana kau mengasihi itu sudah menyembah. Mengasihi kepada siapa? Menyembah kepada Yesus, kepada Allah, kepada Roh Kudus semuanya. Caranya. Perbuatanmu itu. Caranya perbuatanmu itu. Kelakuanmu itulah perbuatan. Tahu kau kelakuanmu itulah caranya. Bukan mesti nungging-nungging, nggak gitu. Oke. Perbuatannya itu. Oke, nggak apa-apa. Waktu ya, kan perbuatannya itu. Apa yang kau perbuat itu yang kau bertanggungjawabkan. Jadi Anda kalau menyembah Yesus itu pakai roh saja, pakai suara saja, tidak pakai gerakan. Itu hanya Tuhan, tidak terlalu penting bagi Tuhan. Yang penting adalah saya nggak nanya penting dan tidak. Perbuatanmu itu. Caranya Anda menyembah itu, apakah Anda pakai kaki dan mulut atau hanya memakai suara saja? Perbuatan. Caranya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh nih. Yesus waktu dia berdoa kepada Tuhan, dengerin dulu. Waktu Yesus berdoa kepada Tuhannya, dia dulu dengan perbuatan hidup ini. Saya nggak nanya perbuatan. Cuma tadi perbuatan hidup itu adalah perbuatan. Saya ulang lagi ya. Seremonial. Saya ulang lagi. Waktu Yesus berdoa kepada Tuhannya di Bukit Getsemani itu, dia mengadakan tangannya, kemudian dia bersujud. Apakah itu salah? Iya. Salah apa tidak? Tidak. Apakah Anda melakukan hal yang sama? Bisa. Kapan? Iya, setiap saat, kapan aja perlu. Saya tidak dibatasi. Ada nggak caranya Yesus bagaimana Anda mengajarkan seperti itu? Kita berdoa kepada Tuhan itu seperti yang diajarkan Yesus. Ada tuh doa itu. Dia doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi itu namanya mulut. Itu namanya mulut doang. Anda tidak seperti caranya Yesus. Tadi kan sudah ku bilang, kau mengatakan seremonial, kata-kata boleh. Bagaimana Anda? Tapi yang penting adalah perbuatan. Bagaimana Anda bisa bersujud seperti Yesus? Di gereja itu ada meja yang menghalangi kepala Anda sujud. Bagaimana itu? Yang paling penting bagi Tuhan itu adalah mengasihi orang, perbuatan. Artinya adalah berapa kali satu hari nggak penting bagi Tuhan itu. Artinya adalah apa yang pernah dilakukan oleh Yesus Anda tidak lakukan. Setuju? Saya setuju. Bukan seperti saya berdoa. Apakah cara berdoa mengucapkan nama Tuhan semuanya saya lakukan. Apakah cara kan bintang mana hal yang paling penting? Kau tadi hal yang paling penting. Hal yang paling penting itu adalah perbuatan.
apakah cara Anda beribadah kepada Tuhan sama dengan yang dilakukan oleh Yesus? Jawab. Sama, karena dialah Injil yang jalan itu, Injil yang hidup. Apa yang dikerjakan Yesus itu adalah Injil. Apakah Anda tahu? Dengerin dulu. Oh, dengar. Ayo. Lanjutkan. Apakah Anda bersujud seperti yang dilakukan oleh Yesus? Iya. Oke. Yesus itu berdoa. Waktu Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapaknya di surga. Oke. Kalau Anda berdoa kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Berarti Anda tidak kepada Yesus. Karena dia kepada Yesus. Beda dong. Saya ulang ya. Yesus berdoa kepada siapa, bro? Sampai diulang, bro. Dengerin, bro. Iya, kenapa? Yesus itu berdoa kepada siapa tadi? Yesus berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Bapaknya di surga. Oke. Kalau Anda berdoa kepada Bapaknya di surga. Ya, kalau Anda berdoa kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Bukan berdoa kepada Yesus ya? Kepada Yesus bisa. Berarti karena ya Bapa dan Yesus itu adalah satu. Tuhan kamu siapa sih? Saya sudah mengatakan bahwa Allah dan Bapa itu adalah satu. Dan kemasakan beda. Itu pemahaman kami. Allah dan Bapa itu adalah satu. Yesus kemana? Adalah satu. Di luar. Bro. Menyatu. Iya. Oke, menyatu ya. Jadi Bapak masuk ke dalam tubuh Yesus, begitu? Begitu. Roh Kudus ada padaku, kata Tuhan itu. Kalimat Yesus, Roh Kudus. Bro, Yesus itu punya fisik, bro. Jadi dengerin dulu, bro. Iya. Yesus itu punya fisik. Jadi ada Bapa di dalam diri Yesus. Betul. Jadi ada Bapa dalam diri Yesus. Ada. Oke. Ada ya. Kira-kira nggak meledak tuh Yesus? Ada Tuhan tidak lagi di kamar mandi gitu. Ntar dulu. Kenapa Yesus badannya nggak meledak? Bukankah kalau ada Tuhan turun ke bumi ini hancur? Kenapa pun buktinya nggak hancur? Berarti nggak ada Tuhan dalam diri. Yesus datang ke bumi. Berarti kalau nggak hancur berarti nggak ada Bapa dalam dirinya dong. Ya kenapa? Kalau ada Yesus Tuhan itu Allah yang hidup. Kalau ada Tuhan turun, kalau ada Bapak turun ke bumi, kan dunia ini hancur, bro ya, betul ya? Kenapa? Enggak hancur. Oh, jadi nggak pernah baca. Di kitab Perjanjian juga dikatakan waktu Adam dan jatuh ke dalam dosa, Allah itu jempat jalan-jalan. Buset, dari mana pula kau tahu? Kalau tuh Allah turun ke bumi hancur dunia. Dari mana kau dapat itu? Oh, jadi nggak tahu ya datanya ya? Nggak tahu. Ada seperti itu. Oke. Jadi menurut Anda ada Sang Pencipta di dalam diri Yesus, betul? Iya. Dialah Alfa dan Omega itu. Sejak kapan Sang Pencipta itu masuk ke dalam diri Yesus? Sejak dari awal. Oke. Apakah Yesus datang ke muka bumi ini lewat mana? Lewat dilahirkan oleh Bunda Maria. Berarti Bunda Maria melahirkan Bapak yang menciptakan Bunda Maria. Dia dilahirkan dengan kekuatan Roh Kudus. Saya ulang lagi. Ada Bapa, ada Sang Pencipta di dalam diri Yesus. Betul? Iya. Betul. Oke. Yesus itu keluar dari rahim Bunda Maria, betul? Betul. Oke. Artinya Bunda Maria pernah mengandung Sang Pencipta, betul? Betul. Waktu Sang Pencipta terkandung, bagaimana kira-kira yang menjaga alam semesta? Alam dia itu Allah. Bukan berarti ketika dia dikandung tidak berkuasa. Apa yang dia kuasai dalam kandungan? Dia di dalam kandungan, dia itu pun jadi bayi untuk proses untuk manusia untuk dilahirkan. Saya tanya kepada Anda, apa yang dikuasai yang Maha Kuasa ini waktu dalam kandungan? Apa yang dia kuasai? Tidak ada ditulis seperti itu di Alkitab. Saya tidak mau menambahkan. Kan Maha Kuasa, Bang.
Iya, maha kuasa. Karena maha kuasa itu, tapi kalau disuruh nambah apa dilakukan di dalam kandungannya, tidak ada tertulis seperti itu. Apakah waktu Dan dalam jangan kau giring opini yang nggak masuk akal. Bro, apakah Tidak ada ditulis seperti itu. Waktu dalam kandungan, apakah dia maha kuasa? Maha kuasa. Oke, apa yang dia kuasai? Ya bui, semua kehidupan ini. Berarti di dalam kandungan dia bisa mengontrol. Yakin? Yakin? Gak bisa jawab. Bingung. Apa itu? Berarti di dalam kandungan dia bisa berkuasa ya? Iya. Apa yang dia kuasai? Iya, sebagaimana kerajaan kekuasaan dia tidak ada terbatas. Memang ada kerajaan di dalam kandungan Bunda Maria. Kehidupan ini. Iya. Kandung kerajaan. Iya. Bro ini aja nih ya. Saya sayang sama Ron. Iya. Putus-putus dia ya? Apa aku yang putus-putus? Dia yang putus-putus. Dia yang putus-putus. Oke. Bro, itu bagus. Mungkin Iya, gara-gara itu, Bro. Gara-gara mungkin terganggu gara-gara Tuhan pasang pencipta lu masukin dalam kandungan, ini masalahnya, Bro. Oke, Bang. Tidak. Simeon. Anda standby dulu ya, itu bagus. Putus-putus dia. Selesai sholat, maaf. Putus-putus dia. Malah keluar dia. Pak Simeon tadi. Pak Simeon. Ya. Halo, brother. Tadi topiknya kita ya. ya. Banyak sepakat saya tadi dengan penyembahan ya, Bang ya. Ya, gimana? Jadi menurut Anda itu Tuhan yang Anda sembah itu siapa? Bagaimana cara menyembahnya, Pak Simeon? Oke. Yang pertama itu dasarnya kan pertama itu di Yohanes 4 itu yang tentang orang Samaria, di mana orang Samaria itu menyembahnya kan ke arah gunung. Jadi saya bilang kamu harus menyembahlah. Oke. Jangan bawa Samaria, Bro, gini aja. Konteks itu intinya enggak maksud saya konteks saya mau ngasih jangan langsung hasil langsung aja yang sekarang aja gini loh. Di zaman modern ini, Anda ini kan masih hidup nih, sehat walafiat, Anda laki-laki nih. Nah, Anda menyembah kepada Yesus kan sebagai Tuhan, kan betul ya? Oke. Nah, bagaimana caranya? Caranya gimana? Oke, caranya pertama itu ya sesuai dengan perintahnya. Bagaimana Tuhan itu kan suka dipuji kan, banyak. Caranya gimana? Pakai gerakan kah atau hanya ngomongan saja gitu? Kalau di Mazmur itu banyak dibilang seperti di Mazmur 150. Jangan usah ke Mazmur, Anda aja. Anda kan tiap hari kan Anda tiap hari ibadah nih, Bro. Kenapa ke Mazmur? Anda kan tiap hari ibadah nih. Iya. Menyembah kepada Tuhan. Betul. Saya pengen tahu cara Anda ibadah kepada Tuhan gimana gitu loh. Oh, saya konteksnya. Iya. Saya dari karismatik. Beribadah itu bernyanyi. Saya bernyanyi. Saya melakukan memuji Tuhan. Itu di hari Minggu. Di hari Selasa itu kami berdoa puasa. Itu ajaran dari siapa? Itu ada doa pelayan. Itu ajaran siapa? Bagaimana? Siapa yang ngajari begitu? Ngajarin bagaimana? Siapa yang ngajarin Anda berbuat demikian? Iya, melakukan itu. Itu tradisi gereja yang gereja. Anda lebih jujur. Jadi Anda sekarang menyembah kepada Yesus adalah Tuhan. Caranya adalah mengikuti cara gereja. Ini lebih jujur jawabannya, lebih cepat. Kita nggak mau menghakimi di sana daripada ngeyel kayak tadi. Itu asik toh biar teman-teman di luar sana menilai. Bang itu, kami melakukan itu. Ya, kok
Yang harus digarisbawahi Bang, kami melakukan itu tentu berdasarkan Alkitab, seperti itu. Oke. Katanya tadi berdasarkan gereja Bang. Bukan berarti kami, iya kan gereja kan berdasarkan Alkitab. Itu bukan dua hal yang kontradiksi Bang. Oke, di mana di dalam Alkitab perintah pergi beribadah di hari Minggu? Itu tulisan Rasul. Enggak, di mana tertulis? Hari kebangkitan hari Minggu. Ya itu kan hari kebangkitan, bukan disuruh ke gereja. Kalau ditulis hari Tuhan itu kan, kalau ke gereja, konteksnya ke gereja, tentu gereja belum ada kan di zaman Alkitab ditulis. Itu gereja belum ada gereja. Sedangkan orang Kristen perdana itu kan masih bergabung di sinagoga, bukan gereja. Tentu abang nyari di situ gereja. Kenapa? Nggak ada. Ya kenapa dari sinagoga berubah menjadi gereja? Kan beda konteksnya. Abang mungkin udah tahu nggak? Mungkin sejarahnya seperti ini. Jadi kan tentu Ini ya, Pak. Kami Sinagoga itu tempat orang sebelum masuk itu membuka kasut, mencuci badan, masuk ke dalam tidak boleh pakai sepatu, menyembah kepada Sang Pencipta, bukan menyembah kepada Yesus. Oke, tidak menyembah kepada Yesus. Anda mengatakan bersumber dari sinagoga. Gereja terbentuk anak pecahan sinagoga, pakai sepatu, tidak perlu bersuci, menyembah, bernyanyi kepada Yesus. Beda bro, beda banget bro. Oke, gitu ya. Abang ngambil di situ ya. Kalau dari kami, itu yang saya katakan tadi, kami tidak mempermasalahkan itu. Bagaimana adat istiadat menyikapi itu, bagaimana dulu menyikapi itu kami terima. Jadi semua tradisi, bagaimanapun cara penyembahan seperti saya bisa. Jadi nggak ada yang dipermasalahkan soal bagaimana yang ditulis di dalam itu. Misalnya pujilah, bermain musik itu ada ditulis, pujilah Tuhan dengan suaramu, dengan berbana, dengan seruling, dengan suara bersorak-sorak, itu ada ditulis. Jadi bagaimana kami mengadopsi sebagai tradisi kebiasaan hari Minggu itu dari gereja. Oke, baik, dari gereja ya. Kenapa tidak Anda mengikuti cara Yesus waktu Yesus sujud kepada Tuhannya? Kenapa nggak ikuti cara Yesus? Gimana? Kenapa Anda tidak mengikuti caranya Yesus berdoa dan sujud? Kenapa nggak ikuti cara Yesus? Oh, saya mengikuti di hari Sabtu itu. Kami ada 2 pelayan, kami sujud di hari Sabtu. Bagaimana Anda sujud di gereja, di depan Anda dan ada meja? Ada namanya di gereja saya itu menara doa. Menara doa itu nggak ada meja, nggak ada apa. Kan kalau perintah Yesus kan masuklah kamar, tutuplah pintu, berdoalah. Itu kan caranya juga kan bebas juga, nggak harus di dalam kamar seperti apa gitu. Baik, waktu Anda sujud dan berdoa itu berdoa kepada siapa? Kepada Allah Pencipta. Bukan kepada Yesus. Yesus bukan itu kepada pencipta. Yesus. Yesus itu pencipta. Antar dulu bro. Ayo berisik bunda. Esti. Iya. Berisik. Apa tuh? Dimit ya. Anda sebenarnya berdoa kepada Yesus atau berdoa kepada Bapaknya Yesus? Itu kan satu bang. Yesus itu firman-Nya Bapa. Oh jadi Yesus dan Bapa sama? Saya misalkan begini simpelnya. Ketika saya memuji suara abang bagus, apakah saya memuji suara aja yang berbeda dengan Bang Hendy, atau saya memuji Bang Hendy yang satu dengan suara Bang Hendy? Jadi ketika saya memuji suara Bang Hendy, tentu saya memuji abang, bukan suara saya bukan saya bro. Memang berbeda, suara abang dengan abang berbeda, tetapi berbeda. Satu hakikat. Baik. Hakikat tetap. Oke, apakah Yesus dan Bapa berbeda atau sama? Yesus dan Bapa beda. Beda hipostasisnya. Kalau beda, yang mana yang Anda tuhankan? Nah, bedanya di sini bukan di konteks sosok. Sosoknya kalau berbeda. Kalau bilang itu sosoknya berbeda. Itu dia. Kalau saya bilang ini sosoknya nggak berbeda. Oke, sosok Bapak itu, coba terangkan sosok Bapak dan sosok Yesus, coba. Beda apa sama? Oke. Saya boleh apa namanya? Boleh, silakan. Sosok Bapak dan sosok Yesus ya, berbeda loh menurut saya. Boleh sharing kamera? Nggak usah Bang, langsung, nggak usah terlalu formal lah, santai aja. Saya percaya kok abang ngomong gitu. Oh iya, begitu. Ya. Soalnya biar gampang nggak sih?
boleh. Nggak usah langsung aja sosok Bapak begini, sosok Yesus begini, itu aja. Simpelnya seperti ini. Kalau jadi Bapak itu sosok yang transenden, tidak keluar dari apapun, yang tidak kelihatan. Ini suara siapa sih? Suara siapa nih? Ini suara siapa sih? Berisik. Ya, lanjut Bang, lanjut. Oke, kalau transenden ya. Ya, kalau C115 kan Allah yang tidak kelihatan. Lalu yang di Keluaran 33:20, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ini Allah yang transenden. Di 1 Korintus 8:6 juga dibilang, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kalau Yesus, Bapak udah Yesus. Kalau Yesus itu daya ciptanya Bapa tadi. Bagaimana Bapa menciptakan, bagaimana Allah menciptakan, bukan menggunakan yang melalui. Ya, langsung Yesusnya aja diterangkan, nggak usah asalnya. Bapak transenden, Yesus bagaimana? Yesus itu keluar dari sang Bapa tanpa meninggalkan Bapa. Alasan segala sesuatu ada. Jadi Yesus itu alasan segala sesuatu ada, atau Allah yang menciptakan. Ini juga Yesus juga. Yesus transenden nggak, Bro? Bapak transenden, Yesus transenden nggak? Iya, tetapi menjadi imanen yang bersama kita. Oke, imanen. Transenden dan imanen beda atau sama? Berbeda. Ya kenapa Anda mau samain? Kok siapa yang samain? Saya kan bilang beda tadi. Ya udah, kalau beda berarti yang mana yang Anda tuhankan? Enggak. Oh, oke. Secara konteks, kalau firman, kodrat firman itu transenden, oke, di situ. Yang mana yang Anda tuhankan? Yang transenden, yang firman. Tentu berarti yang kodrat manusianya. Berarti Yesus nggak Tuhan ya? Jadi Yesus nggak Tuhan? Yesus ya Tuhan, apa? Loh, gimana sih? Berarti Tuhan Anda dua. Tuhan Anda ada dua. Dengerin saya lagi. Bentar, saya menjelaskan biar Tuhan Anda ini saya lagi. Tuhan Anda ada dua. Satu transenden, satu imanen. Betul? Salah. Oke. Bapak yang transenden itu Tuhan ya? Betul? Betul. Yesus yang imanen Tuhan ya? Betul. Berarti ada dua Tuhan. Satu imanen, satu transenden. Salah. Loh, gimana sih Anda yang sendiri yang mengiyakan terus Anda menyalahkan sendiri? Oke, saya jelasin. Iya, monggo. Oke, jadi Yesus, kalau bicara Yesus itu pribadinya Yesus. Nah, pribadinya Yesus ini memiliki dua kodrat. Yang pertama itu kodrat ilahi. Jadi ketika kodrat berbicara tentang Yesus, saya bilang transenden itu merujuk kepada kodrat ilahinya, karena ini tidak terpisah. Jadi ketika saya bilang Yesus imanen, itu ke kodrat manusianya yang tidak terpisah juga. Jadi ketidakterpisahan inilah